Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Seperti biasa kalau ada saya dan ada, wah ini baru nih. Ada Om Seno di sini. Berarti kalian sedang menonton Kepo Kerawang Ekra Podcast. Di samping saya udah ada Om Seno. Kenapa ada Om Seno di sini? Karena beliau adalah salah satu pengusaha. Pengusaha muda Kabupaten Karawang yang kalau di subsektor aircraft itu periklanan ya Om? Iya, periklanan, betul. Periklanan dari apa jenisnya? Jenisnya lebih ke advertising sih ya. Advertising, kayak maksudnya kayak billboard gitu-gitu ya, sih. media luar ruang lah. Media luar ruang. Nah, makanya kenapa saya undang ke sini ya pengen ngobrolin itu. Pengen ngobrolin mengenai bisnis lah ya, mengenai ekonomi di mana ya Om Seno ini udah berpengalaman banget lah Om. Udah berapa lama berarti Om? Kalau untuk bidang usaha advertising yang saya tekuni ini, saya berangkat di 2009 lah ya. Startingnya di 2009. Berarti wah udah hampir 10. Hampir mungkin ya kisaran 12 tahun. Tapi memang starting di Karawang itu baru di 2015-2016 lah. Oh, jadi sebelumnya bermain atau ya berkata ya di luar lah gitu ya? Di luar ya. Di Jakarta malah. Di Jakarta ya? Lebih tepatnya di kota Tangerang ya, dulu berangkat. Tangerang, oke. Akhirnya 2015 di Karawang lah baru mulai. Oke. Tapi kalau sebelum ke lebih jauh, setahun ini gimana nih? Langsung senyum nih. Kalau diceritain sedih lah. Sedih bisa. Oke. Ya karena semua orang yang terlibat di industri kreatif ya nggak semuanya sih, mungkin ya ada beberapa yang memang mengalami ya sulit lah ya. Iya. Ya karena emang sulit. untuk beriklan di era pandemi ya mungkin orang akhirnya mengalokasikan ke hal lain gitu. Betul. Ya Om ya. Karena memang fokusnya memang terhitung pandemi ini kita jalan hampir almost 2 tahun lah ya. Hampir 2 tahun ini di awal-awal pandemi itu saya masih bisa mendapat beberapa klien yang memang menyewa jasa kami gitu ya. Oke. Itu terhitung 2, 3, sampai 4 klien lah ya. 4 klien. Nah, pada saat ketemu di bulan Maret itu kita mulai awal-awal COVID itu. Oke. Akhirnya mulai pada diputus kontrak satu persatu lah. Mungkin pertimbangannya ya itu tadi kata Om Epul tadi sampaikan bahwasanya masa-masa yang sulit lah buat kita semua. Terutama kalau misalnya negara kemarin sempat menyampaikan bahwa industri pariwisata, terutama tour and travel, salah satunya mungkin yang ingin saya sampaikan juga hari ini di Ekra Podcast ini adalah ya industri yang saya tekunin memang, yang promotion gitu. Jadi ada beberapa klien kami juga yang terakhir dia menyampaikan bahwa Pak, waduh kita nggak bisa jalan dulu nih untuk sementara karena memang fokus kami lebih ke labor cost akhirnya. Labor cost itu mereka lebih memprioritaskan kayak dibanding efisiensi karyawan, alokasinya yang biasanya untuk promosi rada jor-joran, rada maksimal gitu. Dia rada pangkas, direduksi untuk labor cost itu. Mempertahankan karyawan lah akhirnya. Nah, itu akhirnya ya istilahnya apa ya? Ngap lah gitu ya. Ngap bisa. Ya boro-boro mau masang billboard gitu kan. Iya, betul. Gitu. Oke, berarti ya hampir setahun lebih ini atau hampir 2 tahun ini ya lumayan cukup menguras energi ya. Betul. Maksudnya menjual apa namanya istilahnya ya media luar ruang itu ke orang-orang untuk meyakinkan ya cukup sulit ya Om ya. Betul. Jadi kan gini, kalau secara global saya coba ulas soal bidang jasa yang saya geluti ini lah. Terhitung dari 2009 soal advertising ini, bahwa advertising ini kan secara subnya bahwa ini kan jasa periklanan lah ya. Periklanan, Jadi kalau teori bisnis itu kan kita mengenal dengan istilah supply dan demand gitu. Jadi pada saat demandnya ada, itu lebih mudah untuk disupply kan gitu ya. Di industri periklanan ini rasa-rasanya ya pas kita ketemu COVID itu ya sangat drastis turun gitu. Dan secara fungsinya kan sebenarnya industri periklanan nih yang
karena saya memang belajar, Oke. karena memang saya dulu sekolahnya di komunikasi. Oke. Ada beberapa pelajaran dasar tentang Iklan lah ya. advertising, iklan Oke. gitu. Oke. Memang fungsinya iklan kan sebenarnya ada 3 faktor yang paling utama. Jadi periklanan itu pertama dia menginformasikan, kedua dia mempengaruhi, dan ketiga dia mengingatkan. Makanya kenapa kemudian beberapa industri gitu membutuhkan media-media periklanan Media. seperti itu gitu. Oke. Nah, untuk Om Seno sendiri, media luar ruangnya itu apa aja jenisnya? Berarti kan banyak tuh, ada istilahnya ada billboard, ada apa sih? Saya nggak tahu ya, Sinetron, maksudnya ya. contoh-contohnya. Nah, kalau Om Seno sendiri fokusnya apa aja tuh? Kalau saya sampai hari ini ya itu tadi concernnya lebih ke out of home service ya, kayak billboard, Billboard. ada oke. beberapa baliho Oke. itu yang skalanya berarti. Nah, itu tuh jenisnya tuh Iya. apa tuh yang disebut billboard kayak gimana iya, gitu-gitu. betul. Nah ini juga kita akan share Iya, dengan iya, teman-teman kepo nih. Biar kepo. Iya, biar kepo. Ya. Iya, benar. Biar jangan terlalu kepo, kita terangkan gitu. Oke. Jadi billboard itu umumnya Oke. dia skala dari 5 kali 10 5 kali 10. so on lah sampai Oke. sekian, ada yang 6, 8, 12. Biasanya di media-media yang memang media jalannya kayak misalnya jalan tol. Kenapa dia membutuhkan skalanya yang lebih besar? Oh, oke. Gitu, karena memang secara kaidahnya advertising kan kita juga harus menghitung bagaimana kita membuild itu atau membangun sebuah billboard atau sejenisnya gitu. Apabila misalnya di jalan-jalan yang arusnya cepat, jalur cepat lah, Jalur, arus ya. cepat lagi. Jalur cepat kayak jalan tol itu biasanya membutuhkan skala yang lebih besar. Ya, karena orang cepat Iya, jadi betul kelihatan. jalannya Oke, kan. oke, Karena oke. per sekian second dia Betul, hanya bisa betul. menangkap Ya. konten di promotion yang ada di media billboard tersebut gitu. Ada juga yang skalanya 4 kali 8, Itu berarti billboard ya? mini billboard sih itu. Ini oke. Kalau 4 kali 8 biasanya kita mengenalnya dengan istilah mini billboard. Oke. Kemudian ada juga baliho. Baliho. Nah, baliho ini. itu kita taunya baliho itu bambu ya. Ya, atau materialnya kayak sering bambu. dipakai kampanye. Kampanye ya. baliho katanya Betul. gitu. Oke. Baliho itu biasanya skala 46 ke bawah. Ada yang Oh, lebih kecil berarti lebih ya? kecil ya, skalanya 46, kemudian 34, 2 kali 3 gitu. Dan kalau udah sampai bawah biasanya ada turunannya tuh. Biasanya kita mengenal istilah ada signboard ya. Signboard, oke. Signboard, signage gitu, atau wayfinding gitu. Wayfinding oke. itu jadi billboard yang reklame yang kita bangun dengan ukuran 4 kali 6 ke bawah. Secara fungsinya tidak hanya bisa menginformasikan, kemudian dia juga bisa membuat direction, petunjuk jalan gitu. Jadi oke. makanya istilahnya kan wayfinding kan gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi yang 2 kali 3 skalanya lebih kecil karena mengingat ukurannya kecil. Oke. Nah, gitu bisa di input juga dengan wayfinding ya untuk menunjuk arah jalan. Oke. Let's say ada produk A yang baru launching gitu. Iya. Dia punya kebutuhan market, menggrab market misalnya dari arah timur Karawang atau Oh, iya, Pak. dari Iya, barat iya, Karawang. iya, iya. Dia kan punya kebutuhan untuk bagaimana Betul. kemudian produk saya, karena produk saya baru nih di Karawang misalnya. Si target market kita harus tahu gitu. Nah, itu biasanya membutuhkan itu gitu. Oke, iya. Dari medianya pun ini nggak sih Om, maksudnya mempengaruhi nggak sih? Kayak konten media Nah, gitu. konten untuk- media betul. Nah, memang secara kayak advertising kita banyak mengenal lah. Memang untuk beberapa klien-klien kami yang memang punya di segmen marketnya yang memang dia punya persaingan ketat ya. Betul. Let's say sebut saja produk-produk kayak misalnya ini nggak boleh nyebutin merek, tapi boleh lah. Boleh, Merek nggak boleh. Jenisnya lah ya. Jenis, oke. Let's say misalnya rokok provider, Oke, itu kan oke. persaingannya ketat. Kita bisa ngelihat lah di beberapa ruas jalan di tempat strategis, di entah itu di pusat kota ataupun Iya, di iya. beberapa daerah. Kalau berbicara rokok kan mereka bermain di wilayah improvement ya. Iya. Jadi ada malah beberapa konten yang disajikan di billboard itu si klien ya terutama Oke. ya, itu dia mengemas sedemikian sedemikian rupa gitu. Oke. Malah hampir keluar dari substansi produknya. Oke. Jadi jarang sekarang kalau kita ngelihat beberapa produk rokok itu
nunjukin hanya rokoknya aja. Betul. Ngerokok ini sehat kan nggak mungkin. Nggak mungkin iklan seperti itu. Tapi kemudian beberapa tim kreatif dari produk-produk tersebut sebenarnya. Jadi kami sifatnya kalau kami kan medianya aja berarti. Ya medianya aja, kecuali kami diminta memang sebagai advisor gitu. Advisor untuk meramu soal konten gitu. Bagaimana kita meng-create sebuah konten yang membuat si publik atau target market itu awalnya penasaran, kemudian consume, kemudian berlangganan. Itu kan target iklan lah ya, iklan kayak gitu. Oh, jadi selama ini mah Om Om Seno ini hanya menyediakan istilahnya medianya aja gitu ya. Selama ini medianya aja, tapi just in case ada beberapa memang yang by request sih. By request. Tapi rata-rata kalau beberapa produk-produk yang memang skalanya sudah besar, mereka punya konten sendiri ya. Iya, mereka punya tim dari pusat sendiri, gitu ya. Iya. Jadi punya pusat. Bahkan kalaupun kami mendapatkan klien-klien yang sebesar itu, artinya klien-klien kaminya yang memang sudah kelasnya multinasional gitu. Betul. Dengan produk tertentu itu biasanya mereka sampai konten visualnya pun mereka mencetak sendiri sebenarnya. Karena mereka punya spesifikasi khusus. Iya. Kalau dari pusatnya itu ya. Nah, selain itu kan istilahnya medianya itu apa ya? Bukan diem apa sih ya? Stagnan. Statis ya. Statis. Kan ada juga media yang mungkin berbentuknya videotron itu ya. Nah, ada juga Om Seno kan? Secara kepemilikan sih sampai ini di Karawang tidak ada, baru akan mau. Gitu. Tapi ada yang pertama kayaknya. Kalau di Karawang memang kalau kita ngelihat di beberapa terutama di pusat kota Karawang ya, hampir tidak kita lihat itu ada salah satu device gitu, sejenis media luar ruang yang sejenis videotron gitu. Yang kepemilikannya milik swasta murni gitu, hampir kita tidak temukan di Karawang. Oh, jadi orang Karawang belum ada yang punya itu. Yang which is dia investment ya. Berinvestasi dulu gitu ya. Berinvestasi membangun, kemudian menjual slotnya. Videotron kan menjual slotnya dengan berapa loops dan lain sebagainya gitu. Sampai hari ini belum ada sih. Rata-rata memang di Karawang yang saya tahu ya. Mohon koreksi kalau saya salah gitu. Mungkin ada teman-teman yang nonton atau subscriber kita lebih expert dibanding saya kan gitu kan. Mungkin bisa melihat itu. Rata-rata sih produk-produk yang memang sudah liquid ya. Artinya produk-produk yang memang sudah besar gitu. Seperti beberapa rokok kan punya, terus ada beberapa juga consumer good. Ada beberapa brand produk lah yang consumer good, dia jualan minuman, makanan. Oh, jadi si brandnya sendiri bahkan yang punya itu mah dia ya? punya sendiri gitu. Jadi dia tidak rent gitu, tidak menyewa ke jasa seperti kita gitu. Mereka membangun sendiri untuk konten kepentingan mereka sendiri. Nah, kebanyakan untuk klien sendiri, kebanyakan luar apa orang Karawang nih, produk-produk Karawang yang ke Om Seno nih kliennya gitu. Klien. Sampai hari ini sih variatif ya. Memang lebih banyak bukan produk Karawang sih ya, lebih mereka produknya mungkin nasional atau skala Jawa Barat. Sebut saja beberapa department store ataupun sekelas Apelians gitu atau toko-toko bangunan yang mereka biasanya baru masuk Karawang terus dia launching produk. Biasanya dia mencari rekanan gitu yang memang lokal gitu. Tujuannya yang saya jual kan tidak hanya produk jasa media luar ruangannya aja, tapi yang saya jual kemudian ada informasi. Kelebihan saya mungkin saya dan tim gitu ya. Pada saat misalnya kita mendapatkan salah satu produk yang baru dibuat di Karawang, kemudian dia akan go public terus grand opening misalnya. Mereka kan pasti butuh listing beberapa billboard yang memang strategis di Karawang misalnya. Kebetulan kelebihan kami kan kita punya data itu lah gitu. Oh, jadi bisa kalaupun ternyata misalkan ada di tengah kota nih, tengah jalan, walaupun itu bukan punya Om Seno, tapi bisa Om Seno buat pasang di situ karena punya link itu ya. Iya, kalau link itulah. Jadi sebenarnya kalau yang tadi kaitan dengan beberapa produk yang baru launching di Karawang, artinya dia produknya bukan produk lokalan Karawang, ya sejenis lain bukan lah ya. Ya misalnya beberapa department store yang mereka besar di Bandung, bukan di Karawang gitu. Dia butuh biasanya
minta jasa ke kami karena kami menguasai mappingnya lah ya. Oke. Gitu. Dan tadi kalau misalnya Om Epul nanya, misalnya ada klien gitu. Pengen di tengah-tengah Pengen di kota tengah-tengah nih. kota gitu. Tapi hubunginnya Om Seno. Iya, tapi itu bukan Om Seno gitu. Betul. Misalnya gitu. Itu sampai hari ini bisa karena sampai hari ini juga saya masih tercatat sebagai sekretaris di Asosiasi Reklame Karawang. Oh, Kita ada ini asosiasi di situ. mantap. Reklame Karawang gitu. Oke. Saya bergabung. Jadi ada organisasinya Iya. itu ya. Oke. Ada perhimpunan pengusaha Perhimpunan, reklamenya oke. lah di Karawang. Oh, Kemudian saya jadi- concern juga di situ. Oke, jadi ya bisa-bisa aja gitu ya, Betul. walaupun bukan punya hak milik Om Seno gitu. Iya, ya, bukan punya istilahnya. saya gitu. Siap, Tinggal siap, kemudian cost-nya masuk atau tidak kan itu kan persoalan betul, selanjutnya. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang ya sekarang kan adanya sosial media nih Om. Nah, iya, ini betul. kan suatu hal yang baru lah sekarang lagi rame. Apakah masih aware si klien atau brand untuk mempromosikan di billboard itu? Iya. Dengan adanya sosial media ini kan, nanti kita berbicara yang lebih lanjut lagi. Nah, itu masih aware gak sih si misalnya spot atau brand untuk beriklan di billboard gitu? Iya. Nah, kaitan dengan itu sebenarnya kalau kemudian itu menjadi sebuah studi perbandingan lah. Iya. Sejauh mana efektif antara billboard dengan media Oh, media iya, yang iya. medsos gitu, Iya. yang konten-konten yang sifatnya digital atau melalui platform-platform tertentu. Betul. Sebenarnya saya sampaikan dan beberapa waktu saya banyak diskusi juga dengan teman-teman yang memang concern di usaha billboard di Karawang lah khususnya, bahwa produk-produk tersebut sebenarnya kan kita tidak bersaing sebenarnya Pak, karena mereka punya pattern sendiri, kita juga punya pattern sendiri gitu. Artinya memang beberapa perusahaan-perusahaan besar yang memang masih aware dengan promotion gitu. Jadi promotion ini kan sebenarnya salah satu langkah untuk memuluskan pemasaran lah ya, sales. Jadi kasarnya kalau periklanan tuh bicaranya, periklanan itu menurut saya sejatinya tidak akan mati. Oke. Sejauh memang produk itu ada, periklanan pasti dibutuhkan kan gitu ya. Medianya apapun itu ya? Apapun itu. Iya, oke. Jadi kalau periklanan Promo mah akan terus betul, ya? akan gitu? terus. Oke. Ya. Sekarang kalau berbicara, nggak usah berbicara billboard lah. Mungkin billboard beberapa orang awam melihatnya ini produk yang high cost misalnya. Oke, iya. Tapi nggak bisa diindahkan periklanan nih. Contoh satu kasus saja. Let's say produknya mau itu perumahan atau apapun itu. Mereka tidak akan pernah lepas dari periklanan. Contoh kasus, dia pasti paling tidak minimalnya dia cetak Brosur gitu ya, leaflet, pamflet. iya, Iya, itu kan bentuk dari upaya Iklan. mengiklankan kan Betul. gitu. Jadi artinya memang Iya, benar-benar. ya memang ya kondisi-kondisi itu yang memang Betul. berkaitan gitu. Dan tadi disampaikan soal konten-konten yang memang promotion di wilayah platform ataupun kita bisa tahulah beberapa platform-platform yang mungkin gratis ya, let's say Facebook dan sejenisnya. Sebenarnya kita tidak bersaing di wilayah itu. Oke. Tapi kemudian apabila misalnya kita dapat sebuah instansi ataupun klien kita yang membutuhkan kita untuk bantu advice untuk itu. Jadi kalau beberapa perusahaan-perusahaan besar yang memang rata-rata kan mereka punya markom lah ya sejenis itu, tim kreatif dan markom seperti itu. Mereka sebenarnya bisa buat istilahnya apa ya, kalau di bisnis itu istilahnya yang saya kenal itu integrated marketing communication sebenarnya. Jadi nggak lantas dia misalnya menggunakan platform A terus dia nggak pakai yang lain billboard gitu. Ya, oke. Sebenarnya itu terintegrasi nantinya. Oke, iya. Semuanya akan dipakai apabila misalnya perusahaan itu aware terhadap promotion ya. Oke. Gitu. Tapi kan ada juga beberapa perusahaan yang promotion mah urusan belakangan, kita maksimalkan aja kualitas. Ada juga yang begitu. Kalau menurut saya nih, ini bukan lagi-lagi ini kita sharing knowledge ya, bukan bahasa dagang saya. Iya. Bahasa empiris yang saya pernah alami lah, pengalaman saya pribadi lah. Saya tuh sampaikan bahwa Videotron tidak lantas kemudian menjadi lebih leading dibanding billboard gitu. Videotron ini kan pertama kelebihannya dia visual, bisa bergerak dan sebagainya. Tapi kemudian kelemahannya adalah dia electrical gitu. Beda halnya dengan billboard. Billboard memang menggunakan beberapa instrumen elektrikal ya, katakanlah lampu ya, untuk di malam hari dia butuh entah itu front light atau backlight gitu misalnya. Dan permasalahannya kalau dibandingkan sebenarnya, kalau dipaksa untuk membandingkan, masing-masing punya kelemahan dan kelebihan sebenarnya.
ya itu tadi bahasa saya nggak kemudian bisa lebih leading si Videotron gitu. Iya. Sekarang kalau misalnya tiba-tiba ada pemadaman bersama Ya, listrik kan. Oke. Kalau saya nih sebagai seorang klien user ataupun yang menyewa Videotron, saya punya kerugian bahwa Betul. beberapa Nggak bisa tayang gitu second ya. atau Iya, berapa iya. menit kita kehilangan Iya, iya, produk iya. yang kita sudah bayar Betul, misalnya. betul. Sementara Videotron sementara kan? billboard Iya. itu dia statis gitu. Betul. Which is kalaupun dia mati lampunya malam hari Iya. masih kelihatan sebenarnya. Ya, masih betul. kebantu dengan misalnya PJU Betul. dan penerangan-penerangan mobil jalan dengan lampunya gitu. Ya gitu-gitu. Masih ada plus minus lah ya. Iya, plus minus Cuman masih ada. nyangkanya gini sih, kalau kita beriklan di Videotron kayak, wih keren ya video. Ya, Nah, gitu. mungkin gitu doang sih. lebih Iya. persoalan pride sebenarnya. Iya, lebih ke pride Berbicara aja sih. efektif ya masing-masing punya Punya efektivitas cara lah ya, sendiri. si marketing pun punya cara masing-masing gitu ya. Gitu. Nah ini nih yang kemarin tuh rame juga sih beberapa artis yang mungkin Om juga tahu Betul, ya, betul. kayak Deddy Corbuzier, Iya. Arif Muhammad, Ivan Gunawan tuh Ivan ya. Gunawan, terus terakhir Andre Taulani masih menggunakan termasuk menggunakan- Panji Pragiwaksono. Nah, Iya. betul. Masih menggunakan media si billboard ini, Billboard. bahkan justru mereka pasang billboard ini baru di sosial media nih gitu, mempopulerkan sosial media, suruh ke billboard Iya, itu. betul. Nah, gitu. itu yang saya maksud tadi dengan istilah integrated marketing communication. Nah, Jadi itu. bukan kemudian jadi kalau berbicara periklanan kan banyak tadi ya kita Betul, sudah betul, bicarakan betul. Cara banyak sih itemnya banyak, ya. ya. Banyak cara, banyak jenisnya, banyak jenis medianya, banyak itemnya gitu. Sebenarnya kemudian kalau kita sebagai user menggunakan sebuah media iklan, memilih salah satunya menurut saya salah. Ya nggak salah sih ya, Betul. tapi kemudian kan balik lagi soal cost-nya, Ya. mumpuni atau tidak gitu. Jadi ya banyak cara gitu untuk memasarkan produk ya salah satunya Oke. dengan media-media itu gitu. Siap. Ini Om Seno nih, karena waktunya terbatas ya Om Seno iya. ya. Jadi kalau lagi seru-serunya ya. Keburu tapi nih. tapi kalau misalkan pengen seru lagi, kalian bikin seminar tentang reklame atau Boleh. Om Seno sebagai pembicara. Nanti saya ngundang yang lebih expert lagi. Kalau kita mah tukang dagang. Iya, siap. Tapi kalau berbicara tentang ya ini terakhir ya. Kalau berbicara tentang apa ya, ekonomi, kalau kalian atau anak muda pengen gue pengen berbisnis di bidang periklanan, oke ya. Masih oke sih. Jadi kalau mau berbisnis di ya, billboard atau media-media luar ruang lainnya, kalian masih oke lah masih. Ataupun masih mau join gitu. Iya, boleh. Nggak mesti kalian punya, tapi kalian misalkan punya klien, bro gue punya. boleh sharing. Iya, itu bisa ya. Karena memang Bisa dulu juga ya. kalau tadi saya berbicara bahwa startingnya saya mulai 2009, saya berangkatnya dari itu. Nah, sudah juga Gitu. awalnya Jadi kayak gitu. tidak juga harus memiliki billboard kemudian bisa berjualan gitu. Oke. Sama halnya kayak istilahnya, jadi kalau misalnya kita mau mulai bisnis, jangan berpikir modal dulu deh. Asal kita punya kemauan, asal kita Betul. tahu caranya, kita menguasai bidangnya, saya pikir let it go gitu. Maksudnya Oke. apa? Tinggal jalan aja. Jalan aja terus. Cobain aja gitu. Oke, siap. Hatur nuhun Kang Seno sudah Siap. mampir ke sini. Siap, Pak Dan Ipul. punten ya karena waktu juga nih ya. Iya. Kalau pengen lebih ya tadi bikin acara webinar atau bikin acara seminar langsung, undang lah Om Seno. Wah ini udah keren pisan sih, tadi udah jelasin udah detail banget lah kayak gitu. Jadi dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan Kepo. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk komen, dan spesial ya video yang Kepo yang sekarang kita bakal tayangin di Videotron Om Seno. Jadi sekali atur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.